Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow. Chapter 705. Murid Istana Dewa Darah. Hahaha, bagus. Bagus sekali. Setelah tertawa terbahak-bahak, wajah Zhu Huanshui perlahan menjadi dingin. Ia menatap dan berkata, "Saudara Yuan Ming, apalagi yang ingin kau katakan? Apa anehnya mendapatkan sebuah tablet giok dari tanah pemakaman?" Xiahou Yuan Ming mencibir. "Di sana sering muncul harta karun. Itu hanya potongan biasa. Kalau kau suka, aku bisa membuat 7 atau 8 untukmu, bahkan dengan namamu terukir di atasnya." Saudara Yuan Ming, jangan coba-coba mengalihkan pembicaraan. Jika kau terus keras kepala, jangan salahkan kami bila melupakan persahabatan selama bertahun-tahun ini. Zhu Huanshui berkata dingin sambil memancarkan aura samar. Ia juga seorang martial supreme. "Sejak kapan kita berteman?" Xiahou Yuan Ming menjawab dengan dingin. "Kalau mau bertarung, bertarunglah. Jangan pikir keluarga Xiahou takut padamu. Baiklah, kalau kau memang mencari kematian, bagaimana mungkin aku tidak mengabulkannya? Aku akan menjaga istrimu dengan baik. Dia pasti masih menunggu di ruang pernikahan, Wunian." Wajah Zhu Huanshui langsung gelap. Sebuah pedang muncul di tangannya, lalu ia menebas tanpa berkata apapun. Segala sesuatu di halaman itu terbelah saat cahaya pedangnya melintas. Para tamu yang hadir, meski bukan orang biasa, sudah ketakutan menghadapi pertarungan para martial supreme. Mereka takut terseret di dalamnya. "Sial, kalau kau punya nyali, keluar dan bertarunglah." Tangan Xiahou Yuan Ming bergetar. Pedang terbang keluar menghadapi serangan itu. Begitu kedua senjata bertabrakan, cahaya pedang dan ki menyebar luas, langsung memotong seluruh perjamuan menjadi beberapa bagian. Xiahou Yuan Ming marah. Ia melesat ke udara sambil berteriak, "Kalau kau mau bertarung, ayo datang. Bagus. Hari ini kita lihat sendiri jurus-jurus brilian Saudara Yuan Ming, Saudara Yue Ming, ayo kita bersama-sama." Zhu Huanshui tidak ragu meminta bantuan. Keduanya langsung mengejar Xiahou Yuan Ming, lalu mereka bertiga menghilang ke cakrawala hanya dalam sekejap mata. Jika para martial supreme bertarung tanpa kendali, setengah kota Windfall bisa hancur, apalagi keluarga Xiahou. Itu adalah hasil yang tak seorang pun inginkan. Saat ketiga martial supreme itu terbang pergi, Xiahou, kamu tiba-tiba berkata dengan marah, "Xiahou Jian, aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga." Ia menghantamkan telapak tangannya. Wajah Xiahou Jian berubah pucat. Ia segera menghindar ke belakang sambil berteriak meminta bantuan pada anggota keluarga Zhu dan beberapa cucu tertua. Namun belasan orang hanya menatapnya dingin dengan ekspresi mengejek. Seorang pengkhianat keluarganya sendiri, meski menjadi musuh sekalipun, tetap tidak pantas dipercaya. Sang patriark sudah bilang, kita tidak boleh ikut campur bila keluarga Xiahou berselisih atau membersihkan rumahnya sendiri. Salah satu dari mereka bersuara lantang. Ekspresi Xiahou Jian berubah. Ia menyeringai dingin lalu berkata, "Kalian berdua keluarga benar-benar tak bisa diandalkan. Untung saja aku tidak pernah bergantung pada sampah sepertimu." Ucapan itu membuat semua orang mengernyit heran. Ekspresi mereka bingung. Tiba-tiba Xiahou Jian mengeluarkan sebuah tanda, lalu berteriak, "Mulai sekarang aku adalah anggota Istana Dewa Darah. Siapa yang berani menyentuhku?" "Apa? Token Dewa Darah? Xiahou, kamu terkejut." Bahkan anggota keluarga Zhu dan keluarga kamu pun tercengang. Istana Dewa Darah sangat kuat di wilayah itu. Tidak seorang pun berani memprovokasinya. Hahaha. Xiahou Jian tertawa terbahak lalu berkata dengan dingin, "Paman kedua, bukankah kau ingin membunuhku? Ayo, membunuhku berarti membunuh murid Istana Dewa Darah. Apa kau ingin keluarga Xiahou benar-benar punah?" Dengan sombong, ia melangkah maju melewati Xiahou Ye yang masih tertegun, lalu menendang orang yang tadi berkata tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Xiahou. "Idiot, bukankah kau tadi sangat sombong? Ayo, teruslah sombong. Lihat bagaimana aku membuatmu merasakannya." Setelah serangkaian pukulan dan tendangan, pria itu dipukuli hingga setengah mati. Lawannya tidak berani melawan.
Orang-orang di sekitar hanya menatap bingung, tidak tahu apakah mereka memang lupa membantu atau sebenarnya tidak berani. Bah, masih berani bersikap tegar di depanku? Apa menurutmu aku bisa mempercayai klan Zhu dan klan Zhangsunmu? Xiahou Jian menyeringai dengan wajah mengerikan. Aku hanya menyuruh kalian jadi garda depan. Lagi pula, menghadapi Martial Supreme jauh lebih sulit. Untuk sementara aku memimpin kedua keluargamu, jadi dengarkan perintahku. Atas dasar apa? Akhirnya ada seseorang yang tidak tahan, ia menatap tajam ke arahnya. Mata Xiahou Jian memancarkan niat membunuh. Cahaya dingin melintas, dan tiba-tiba sebuah pedang muncul di tangannya, langsung menebas. Praktisi seni bela diri kuno itu mendengus, menunjukkan rasa jijik terhadap kultivasi Xiahou Jian. Dengan satu genggaman ringan, cahaya pedang itu lenyap begitu saja. Namun sampai di situ saja. Karena tahu bahwa lawan mereka adalah anggota Istana Dewa Darah, orang-orang ini benar-benar ketakutan dan tidak berani bertindak lebih jauh. Bagus, berani juga kau menyentuhku, bunuh dia untukku, mati. Xiahou Jian tiba-tiba berteriak. Tidak jelas kepada siapa ia memberi perintah. Udara bergetar, muncul beberapa kilatan darah, seniman bela diri yang menentangnya menjerit, darahnya tersedot habis hingga tubuhnya berubah menjadi mayat kering. Semua orang terkejut. Bahkan Xiahou Jian sendiri ikut terkejut. Namun saat ia melihat dua orang berpakaian hitam berdiri di depannya dengan senyum kejam di wajah, ia segera menenangkan diri dan buru-buru maju memberi hormat. Terima kasih atas bantuan kalian, Tuan. Para petinggi mengutus kami untuk membantumu merebut persenjataan tingkat 9. Semuanya ada di tanganmu, jadi tak perlu bersikap sopan. Pria berpakaian hitam di sebelah kiri mencibir. Rasa percaya diri segera mengalir di dada Xiahou Jian. Ia tertawa, mendongakkan kepala, lalu menatap orang-orang dari klan Zhu dan klan Zhangsun sambil menyeringai. Aku sudah bilang untuk sementara kalian semua berada di bawah komandonku. Ada yang keberatan? Semua orang menggertakkan gigi penuh kebencian, tapi begitu melihat dua tokoh menakutkan dari Istana Dewa Darah, hati mereka dingin dan tubuh mereka menggigil. Tak satu pun berani melawan. Xiahou, kamu hanya merasa keadaan semakin runyam. Mengambil harta karun dari makam adalah tabu besar di Istana Dewa Kematian. Hukuman mati pasti menanti. Jika hanya klan Zhu dan klan Zhangsun yang datang, masih ada ruang untuk negosiasi. Mereka bisa saja mencari keuntungan bersama. Tapi sekarang, dengan Istana Dewa Darah ikut campur, sama sekali tidak ada ruang untuk berunding. Memikirkan hal itu, Xiahou, kamu tak bisa menahan diri untuk berteriak, Xiahou Jian, ayahmu yang menjaga perbendaharaan, apa kau membawa orang-orang ini untuk membunuh ayahmu sendiri? Wajah Xiahou Jian sedikit berubah, lalu dengan dingin ia menjawab, aku tidak bisa mengatakannya begitu. Hanya saja ayah selalu terlalu bodoh, tidak tahu mengikuti perkembangan zaman, dan tak bisa melihat situasi. Jika paman kedua mau ikut denganku membujuk ayah agar membuka perbendaharaan dan menyerahkan persenjataan tingkat 9 kepada Istana Dewa Darah, itu akan menjadi jasa besar bagimu. Haha, jasa besar katanya. Xiahou, kamu tertawa terbahak-bahak sampai berlinang air mata. Tablet giok itu aku yang mengambilnya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiahou. Aku bisa memberimu tablet giok, tapi jangan membuat masalah di rumah Xiahou. Kalau harus membunuh seseorang, bunuh aku saja. Xiahou Jian tersenyum tipis. Paman kedua, kau terlalu banyak berpikir. Kami hanya menginginkan tablet giok. Aku sendiri bagian dari keluarga Xiahou. Mana mungkin aku menyakiti mereka? Aku hanya perlu merepotkanmu untuk membujuk ayah. Xiahou, kamu memandangnya dengan ekspresi sedih, lalu berkata lirih, sungguh menyedihkan. Keluarga kita punya bakat seperti dirimu. Hehe, paman kedua, tak perlu mengejekku. Nanti kau akan mengerti. Mata Xiahou Jian berbinar saat dia berkata, aku pasti akan membuat diriku terkenal di Istana Dewa Darah. Aku akan membuat kalian semua melihatku dengan cara yang berbeda. Posisi kepala keluarga Xiahou masih jauh dari tujuanku. Xiahou, kamu tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia berjalan di depan mereka dalam diam. Xiahou Jian bersama dua anggota Istana Dewa Darah
ditambah para ahli bela diri dari dua kekuatan lainnya, semuanya mengikuti di belakang. Setelah melewati beberapa koridor, rombongan itu akhirnya melihat departemen keuangan di kejauhan. Mata Xiahou Cheng yang tajam seperti harimau langsung terbuka. Ia segera merasakan aura kelompok itu dan menjadi waspada. Kakak kedua, siapa orang-orang ini? Mengapa kamu membawanya ke sini? Kakak, suara Xiahou. Kamu terdengar sedih, tanyakan saja pada anakmu, pada keponakanmu yang baik, penerus keluarga Xiahou. Wajah Xiahou Cheng langsung menggelap ketika menatap Xiahou Jian. Jian apa yang terjadi? Xiahou Jian merasa bersalah. Ia segera menundukkan kepala dan bahkan memalingkan wajahnya. Ayah, aku melakukan ini demi kebaikan keluarga Xiahou. Artefak mistik tingkat 9 itu berasal dari tempat pemakaman dan seharusnya menjadi milik istana Dewa Darah. Ayah, cepat buka perbendaharaan dan serahkan artefak itu kembali pada pemilik aslinya. Kita tidak boleh membiarkan senjata tingkat tinggi merusak hubungan antara keluarga kita dengan istana Dewa Darah. Apa? Mata Xiahou Cheng melebar tak percaya menatap putranya. Jadi itu alasanmu membawa orang-orang dari istana Dewa Darah? Sejak awal, ia sudah merasakan aura dua ahli dari istana Dewa Darah. Energi iblis yang menyelimuti mereka membuatnya tidak nyaman. Begitu mendengar perkataan Xiahou Jian, ia langsung yakin dugaannya benar. Putramu yang baik sekarang sudah menjadi murid istana Dewa Darah, kata Xiahou kamu dengan getir. Dia bahkan berkata ingin membuat namanya terkenal. Dasar durhaka, binatang. Xiahou Cheng begitu marah hingga hampir memuntahkan darah. Matanya melotot keluar saat tubuhnya melayang ke udara. Dengan kekuatan yang bisa mengguncang gunung dan laut, ia melayangkan telapak tangannya, menerobos lapisan udara, langsung menampar ke arah Xiahou Jian. Berani-beraninya kau menyerang murid istana Dewa Darah. Kau mencari mati. Kedua pria dari istana Dewa Darah itu sama-sama ahli bela diri bintang 9. Sekejap kemudian, mereka melancarkan serangan. Dua cahaya darah menyembur keluar, bergabung dengan kekuatan Xiahou Jian, membentuk telapak tangan darah raksasa yang mendorong ke depan. Bang, benturan dahsyat terjadi. Telapak tangan darah itu hancur berkeping-keping. Kedua pria istana Dewa Darah bergidik. Kekuatan Xiahou Cheng ternyata luar biasa, benar-benar lawan yang sulit ditaklukkan. Xiahou Jian ikut terkena dampak hebat dari serangan balasan. Ia terus mundur dengan wajah kaget dan marah. Ayah, apa kau benar-benar ingin membunuhku? Kau sama sekali tidak memberi ruang untuk belas kasihan? Ekspresi sedih di wajah Xiahou Cheng seketika hilang, berganti dengan tekad. Dengan suara dingin ia berkata, aku sendiri harus membunuh darah dagingku demi menegakkan keadilan bagi keturunan yang durhaka sepertimu. Bagus, bagus sekali. Jadi kau memang tidak punya hati? Xiahou Jian menoleh ke arah anggota klan Zhu dan klan Zhang Sun. Dengan nada marah, ia berteriak, cepat, kalian semua maju. Aku akan membunuh siapapun yang menolak. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.